Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Juri di channel Juri Kreatif Official. Oh iya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Tombol subscribe-nya ada di bawah itu tuh. Tulisan yang bertuliskan subscribe yang berwarna merah. Tekan, dan setelah itu teman-teman jangan lupa like dan share video ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membagikan video tentang tips bagaimana agar teman-teman bisa kuliah sambil kerja. Karena mungkin sebagian dari teman-teman ingin sekali berusaha mandiri. Mandiri itu bagus loh. Kemudian teman-teman tidak ingin mengendalikan biaya transferan orang tua terus-terusan. Atau mungkin juga teman-teman ingin membantu orang tua teman-teman dalam hal biaya hidup atau biaya kuliah kamu. Namun yang menjadi masalah di sini adalah kamu nggak tahu gimana sih cara bisa kuliah sambil kerja. Apa yang harus kamu lakukan? Pekerjaan apa? Dan kapan kamu harus memulai? Kamu sangat bingung dengan hal itu. Untuk itu, ikuti tips berikut ini. Tips yang pertama yaitu tanamkan tekad. Nah, di sini pada intinya apa yang tertanam dalam diri teman-teman itu diuji. Ketika tekad itu sudah ada, berarti teman-teman sudah memiliki kemauan yang kuat dan siap menerima segala konsekuensinya. Terlepas dari itu semua, teman-teman harus yakin memang keinginan itu muncul dari dalam hati. Saya harus kerja sambil kuliah. Saya tidak harus mengandalkan uang orang tua aku terus-terusan. Saya harus bisa membantu mereka. Kamu harus berpikir seperti itu. Tapi kamu harus ingat, tidak ada unsur keterpaksaan sedikit pun yang dipaksa oleh seseorang misalnya. Bahwa kamu harus kerja ini, kamu harus kerja ini. Kalau kamu terpaksa melakukan itu semua, takutnya sih usahamu akan putus di tengah jalan. Tips yang kedua yaitu, jangan gengsi untuk sesuatu yang baik. Wah, wah, wah. Kalau soal gengsi sih sebenarnya boleh-boleh saja. Asalkan kamu gengsi kalau lihat temanmu sukses. Sedangkan kamu gagal. Kamu harus gengsi akan hal itu. Tapi kalau dunia usaha, kamu nggak boleh gengsi. Sebab kalau kamu gengsi-gengsian, kamu nggak akan bisa melanjutkan pekerjaan atau usahamu. Sebab banyak pekerjaan-pekerjaan yang menguji gengsi kamu itu. Dapat kerja jadi karyawan di toko misalnya. Tapi saat kamu disuruh promosi di depan pintu toko, kamu malah malu. Saya gengsi, apalah. Dan akhirnya bosmu nggak senang dengan kamu. Dan memecatmu, kamu di PHK. Kasihan kan? Makanya itu, dalam dunia usaha dan pekerjaan kamu nggak perlu gengsi. Boleh kamu gengsi, asalkan itu untuk sesuatu hal yang baik. Dan kamu juga nggak boleh gengsi untuk sesuatu hal yang baik. Tips yang ketiga, cari pekerjaan yang tepat sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat. Nah, untuk bagian ini saya rasa merupakan bagian yang sangat penting. Kamu harus tahu, yang sering jadi masalah mahasiswa yang mau kuliah sambil kerja sudah bagian ini. Dapat kerja di Jakarta misalnya, tapi kuliahnya di Ambon. Haha, itu kan lucu. Tapi ini cuma contoh. Bisa bayangkan kan betapa susahnya jarak tempat kuliah dan tempat kerja yang berjauhan. Di satu sisi, kamu kuliah di suatu tempat. Namun di sisi lain, kamu bekerja di suatu tempat juga dengan daerah yang berbeda. Sudah gitu jauh lagi. Jadi kamu harus cari pekerjaan di daerah di mana kamu kuliah agar lebih mudah dijangkau. Nah gitu. Kemudian berikutnya adalah waktu bekerja. Nah, untuk waktu bekerja tentunya harus dibagi secerdas mungkin. Karena akibatnya jika salah memilih pekerjaan atau salah membagi antara waktu kuliah dan waktu bekerja, bisa-bisa keduanya saling berbenturan. Dalam artian seperti ini, di satu sisi kamu kuliah dan itu memang penting. Namun di sisi lain, ada sebuah pekerjaan yang sangat penting juga yang sedang menantimu. Olehnya itu, membagi waktu bekerja itu harus dilakukan secerdas mungkin dan sepintar-pintar Anda lah. Ikuti langkah ini. Kalau kamu kuliah di pagi hari, carilah pekerjaan yang bisa bekerja di sore hari. Kalau kamu kuliah di sore hari, ya kamu harus cari pekerjaan di waktu pagi. Nah, kamu mungkin bertanya, bagaimana kalau kuliahnya
dari pagi sampai sore. Untuk menjawab itu, ya kamu harus cari pekerjaan yang bisa dilakukan di malam hari. Misalnya menjadi penjaga masjid, menjadi satpam, hansip, atau berjualan pisang goreng di malam hari. Itu kan bisa dilakukan di malam hari. Kemudian ada kok pekerjaan yang bisa dilakukan setiap saat pada saat ada waktu luang. Jual beli online misalnya, atau seperti pengalaman saya kemarin jualan pulpen di kampus. Gini nih caranya kalau kamu mau jadi pedagang pulpen di kampus. Kamu beli 10.000 pulpen. Kalau 10.000 itu biasanya selusin ya, nggak tahu juga sekarang. Kamu beli selusin pulpen, misalnya harganya 10.000 selusin. Kemudian kamu isi di tasmu. Sampai di kampus kamu sampaikan kepada teman-temanmu, woi teman-teman, kalau ada yang mau beli pulpen di saya aja ya, lebih murah kok, 2.000 satu buah. Lebih murah dibanding toko-toko lain. Kamu sampaikan teman-temanmu seperti itu. Pasti teman-temanmu ketika lagi saat mendesak misalnya, pasti dia akan beli ke kamu, ya kan? Namun kembali lagi di poin 2 tadi, jangan gengsi. Kalau kamu gengsi karena malu pada teman-temanmu, jangan sampai teman-temanmu nganggapmu kayak gini, ya udahlah. Berarti kamu belum bisa kuliah sambil kerja. Ingat, saya punya banyak teman-teman di mana mereka itu nggak gengsi. Ada kok teman-temanku kalau di kampus jualan buku, kartu memori, jualan permen, jualan roti gorengan, dan masih banyak lagi, dan lain-lain. Mereka bisa lakukan itu tiap saat tanpa gengsi sedikit pun, dan itu patut dicontoh. Tips yang keempat, jangan asal mengambil pekerjaan. Duh, gimana ya? Pas kamu udah semangat-semangatnya bekerja, ternyata bukan untung yang kamu dapat, tapi malah buntung atau kerugian yang kamu dapat. Untuk itu, kamu harus tahu betul pekerjaan itu bisa menguntungkan atau malah merugikan. Jangan karena temanmu udah bilang, wih ini pekerjaan paling bagus woy, sebulan kamu bisa dapat 10 juta, ayo gabung yuk. Wah, dengar 10 juta, matamu jangan langsung biru dulu. Kamu harus teliti dulu, nanya-nanya dulu ke orang-orang. Gimana sih dengan pekerjaan ini? Gimana dengan bisnis ini? Bagus tidak? Benar tidak omsetnya 10 juta per bulan? Benarkah? Omong kosong. Kemana aja aku sebulan, bayar lagi. Gak ada untungnya aku dapat, malah aku rugi. Jadi ingat ya, seperti lamar anak sekolah, kamu harus tahu baba, bebek dan bobotnya dulu sebelum kamu lamar. Kamu yang pekerjaan itu harus begitu. Cari babat bibit, bebek dan bobotnya pekerjaan itu. Pekerjaan itu bagus, boleh nggak gitu? Kamu udah atur matang-matang, untung ruginya udah diperkirakan jauh-jauh sebelumnya. Giliran mau mulai, malah down, nggak tahu mau mulai dari mana. Sebenarnya begini saja, kamu mulai saja dulu. Ketika kamu sudah memulai, ide-ide baru itu akan muncul dalam proses yang kamu mulai itu. Orang bijak pernah berkata, hal besar itu dimulai dari langkah yang kecil-kecil. Jadi kamu harus mulai saja dulu. Mulailah, ambil step by step. Misalkan kamu berpikir ingin menjual alat-alat tulis, dan kamu memulai langkah pertama dengan menjual pulpen. Suatu hari, ada yang nyari pensil ke kamu, dan dia bertanya, kamu jual pensil nggak? Ternyata nggak ada. Kamu memang nggak jual pensil, namun dengan adanya yang bertanya seperti itu, terpikir ide di kepalamu. Oh iya, ternyata jual pensil itu laku juga ya. Dan kamu pun menjual pensil. Terus, keesokan harinya, seorang pembeli datang lagi dan ia bertanya, jual penghapus nggak? Ternyata kamu nggak jual penghapus. Namun, dengan adanya lagi yang bertanya seperti itu, terpikir lagi di kepalamu.
kamu juga harus jual penghapus. Ternyata penghapus juga laku. Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi proses dan langkah yang diambil berikutnya muncul ketika kita udah memulai pekerjaan itu. Ide-ide brilian itu muncul dalam proses, padahal nggak pernah terpikir sebelumnya. Ingat, percuma loh punya ide-ide brilian, emas atau tembaga sekaligus, tapi nggak pernah dimulai. Makanya, mulailah langkah pertama. Kalau udah ada idenya, kamu bisa mulai kapanpun. Sekarang, mulailah sekarang. Jangan nunggu besok. Karena kalau kamu nunggu besok, pasti kamu pikirnya besok lagi. Dan besok, besok lagi, besok lagi. Begitu terus-terusnya, sampai dunia kiamat. Oleh karena itu, ketika kamu sudah memiliki ide, dan ide itu kamu anggap sangat baik, ayo, mulailah langkah pertama. Ingatlah, ketika langkah pertama itu sudah dimulai, dalam proses-proses yang akan terjadi, kamu akan mendapatkan sebuah ide-ide yang lebih cemerlang yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman. Untuk video kali ini tentang bagaimana tips agar teman-teman bisa kuliah sambil kerja, cukup sampai di sini. Apabila ada saran dan kritikan dari teman-teman yang membangun, teman-teman bisa sampaikan kepada saya di kolom komentar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.